Kita tunggu mahasiswa yang lain yang bergabung ya. Baru 13 mahasiswa yang bergabung ya. Mata kuliah sebelumnya ada berapa mahasiswa yang bergabung, Mas Duta? Maaf Pak, suara Bapak kurang jelas tadi. Suara saya cukup jelas sekarang? Jelas? Iya, cukup Iya. jelas. Tadi mata kuliah sebelumnya ada berapa mahasiswa yang hadir? Hari ini yang tidak hadir hanya Saputra Pak. Ada satu ya, berarti mestinya ada 16 ya. Berapa? Itu ada 15. Ya, Iya. 16 yang tidak hadir dari jam pertama itu hanya Pak Yogi. Oke. Berarti oke, kita mulai saja ya. Sudah jam 2.50. Oke, siap Pak. Baik. Baik, para mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan mata kuliah kita untuk pertemuan ketiga ya. Baik, saya share screen dulu.
Sudah mulai terlihat bahan presentasi saya? Sudah, Pak. Baik, ya. Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan mata kuliah Keamanan Teknologi Informasi atau Information Technology Security. Ini pertemuan yang ketiga ya. Jadi sudah 3 kali kita pertemuan. Kemudian kita sekarang di tanggal 25 ya. Ini agenda kita. Terus saya ingatkan, baik mengingatkan diri saya sendiri maupun juga tentunya mengingatkan para mahasiswa pertemuan-pertemuan kita. Jadi di sini ada pertemuan ketiga, kemudian kita masih ada 4 kali pertemuan lagi untuk setelah itu ada UTS ya. Kemudian UTS-nya di tanggal 6 November. Kemudian nih Pak mahasiswa sekalian, berarti tadi hanya 1 orang yang tidak hadir, mestinya di sini ada 15 berarti ya kalau tidak hadir 1 orang ya. Kemudian ini agenda perkuliahan kita, jadi terkait dengan keamanan teknologi informasi, baik itu terkait dengan cybersec sampai kepada bagaimana mencermati fenomena kebocoran data dan informasi rahasia. Jadi ini akan kita bahas sampai UTS, kemudian setelah UTS kita akan membahas detail terkait dengan ini seperti ada yang masuk ya. Oke. Oke, jadi setelah UTS kita akan membahas terkait bagaimana penelitian-penelitian yang dilakukan terkait dengan keamanan teknologi informasi. Sehingga harapannya ini akan memberikan bekal kepada para mahasiswa sekalian, baik bekal pengetahuan maupun juga bekal untuk melakukan kegiatan penelitian lebih lanjut kalau memang topik penelitian magisternya terkait dengan keamanan teknologi informasi. Jadi kita akan melihat langsung di dalam kajian-kajian jurnal yang saya tugaskan kepada para mahasiswa sekalian, dan kita akan membahas secara terperinci satu persatu. Jadi tentunya ini sangat diharapkan juga keaktifan para mahasiswa sekalian untuk membedah penelitian-penelitian yang ada terkait dengan keamanan teknologi informasi. Harapannya ini juga akan menjadi inspirasi bagi para mahasiswa sekalian bagaimana luasnya penelitian terkait keamanan teknologi informasi dan juga current status atau state of the art, status terkini riset-riset terkait dengan keamanan teknologi informasi. Jadi ini silahkan lewat Mas Duta dulu ya dikumpulkan. Silahkan dikirim ke Mas Duta sebagai ketua kelas untuk calon jurnal yang akan dibedah. Jadi saya sangat mengharapkan kepada para mahasiswa sekalian bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi kesempatan untuk mencari topik-topik yang memang kedepannya berpotensi untuk menjadi bahan tugas akhir. Jadi walaupun tugasnya hanya 1 jurnal, harapannya mungkin ya minimal ada 5 jurnal yang saling dibandingkan gitu ya. Kemudian dari perbandingan itu mana yang betul-betul akan diangkat ya. Jadi ini ntar dari jurnal yang sudah masuk, Mas Duta hanya mengkolek saja dan hanya melihat apakah ada jurnal yang sama atau tidak, sampai sebatas itu. Kemudian ntar Mas Duta akan mengirimkan ke saya jurnal tersebut, kemudian saya akan menyeleksi berdasarkan kriteria ini. Jadi apakah memang ini sesuai dengan keamanan teknologi informasi dan komputer atau tidak, karena bidang ICT kan begitu luas ya. Jadi ntar kita cek sesuai dengan mata kuliah kita. Kemudian apakah ini sebuah jurnal, karena yang saya harapkan bukan proceeding ya, jurnal ini adalah jurnal terbitan 3 tahun terakhir, artinya di atas sama dengan itu ya, maksudnya 2018, 19, 20 dan 21 saat ini. Kemudian merupakan hasil penelitian, kemudian ada ISSN-nya atau tidak, ada bahasa Inggrisnya atau tidak, kemudian jurnalnya tersebut terakreditasi nasional atau internasional. Jadi ntar saya akan merekomendasikan ini lanjutkan atau diganti. Kemudian ntar ada presentasinya, seperti saya sampaikan sebelumnya, silahkan dipresentasikan. Jadi kirim jurnalnya silahkan sampai tanggal 16 Oktober. Jadi masih ada sekitar 2 minggu lebih. Kemudian silahkan slide-nya sudah disusun sampai dengan 30 Oktober.
Kira-kira itu saya mengingatkan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita untuk pertemuan ini. Eh, kita review untuk pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi yang pertama adalah cara pandang kita terkait dengan information security ya. Jadi cara pandang kita bahwa keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari bagaimana adanya serangan, gangguan, ancaman dan sebagainya, tetapi dilihat dari berbagai segi yang sesuai dengan domain tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini para mahasiswa kalian bahwa keamanan informasi di sini komponen-komponennya adalah ada terkait dengan hardware-nya, kemudian ada datanya, kemudian ada network-nya, jaringannya, ada juga manajemennya, dan semuanya itu saling beririsan. Dan di tengah irisan itu adalah ada policy atau kebijakan. Dan dari kebijakan itu tentunya akan ada strategi kebijakan sampai kepada ada law atau ada peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan untuk keamanan informasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian sebagai review kita sudah membahas Cyber 6. Jadi 6 cyber sebagai fenomena keamanan informasi ya. Di sini ada cyberspace, ada cyber threat, cyber attack. Sebentar. Baik, kembali ke penjelasan. Suara saya terdengar ya? Aman Mungkin Pak. Jelas Pak, jelas. Ya, baik. Ya. Baik. Jadi kita sudah membahas terkait 6 cyber, ada cyberspace, cyber threat, cyber attack, cyber security, cyber crime dan juga cyber law. Kemudian utamanya terkait dengan keamanan informasi adalah tentunya ketiga hal ini. Jadi seluruh cyber ini yang tentunya kita di dalam kaitan dengan keamanan teknologi informasi adalah menjaga keamanan informasi tersebut dengan tujuan tiga hal ini. Yang pertama kerahasiaan atau confidentiality, kemudian yang kedua integritas dari informasi tersebut atau integrity, dan ketersediaan availability. Jadi ketiga aspek ini yang menjadi bagian utama di dalam keamanan informasi. Kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Baik, di sini terkait cyber threat, saya singkat saja. Pertemuan lalu sudah kita bahas cyber threat adalah bagaimana terkait dengan potensi ancaman yang melalui eksploitasi dari vulnerability atau celah kelemahan di dalam sebuah sistem atau infrastruktur ya. Kemudian di sini ancamannya sendiri berasal dari tiga hal utama. Jadi bukan hanya ancaman manusia, tetapi juga sangat memungkinkan ancaman itu dari ancaman alam dan lingkungan. Sehingga seluruh aspek di dalam perlindungan keamanan informasi juga harus melingkupi ketiga ancaman ini. Jadi potensi ancamannya bukan hanya dari ancaman manusia, serangan-serangan dari manusia yang masuk tadi cybercrime, tetapi juga harus ditekankan bahwa ancaman ini termasuk juga ancaman lingkungan dan ancaman alam yang dapat mengancam kepada tiga hal tadi, tiga hal keamanan informasi. Jadi baik tadi kerahasiaan, kemudian terkait dengan integritas dan ketersediaan. Dan ancaman ini dari tiga hal ini. Kemudian masuk kepada cyber attack, tentunya semua tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu ketiga hal ini. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian cyber security tentunya juga ada mekanisme yang dilakukan untuk melindungi
atau meminimalkan atau mengantisipasi potensi-potensi yang mengganggu dari ketiga hal ini, kerahasiaan, integritas maupun ketersediaan. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana ke 10 domain standar keamanan informasi terkait ketiga hal ini, baik information security policy, organisasi, bagaimana klasifikasi sampai kepada business continuity planning dan bagaimana compliance. Jadi 10 aspek ini yang sesuai dengan standar ISO 17799. Kemudian kita sudah membahas juga cybercrime, bagaimana terkait cybercrime ini adalah sebuah tindakan kriminal tentunya untuk baik itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan juga terkait dengan bagaimana merugikan pihak lain terkait dengan tindakan-tindakannya. Baik, sekarang kita lanjutkan terkait dengan bagaimana ini menjadi tindakan-tindakan ini menjadi timbul atau motivasinya apa. Baik itu ada motivasi intelektual, tentunya karena ketika dia belajar sesuatu ingin membuktikan dan itu sering terjadi hanya untuk mencoba apa yang dia ketahui bisa berjalan atau tidak. Dia mencoba untuk menyerang sistem dan sebagainya. Atau juga motif ekonomi, politik kriminal dan sebagainya. Kemudian di sini ada 4 jenis aktivitas yang dikategorikan sebagai kriminal. Jadi ketika kita masuk ke dalam digital forensik, kemudian dalam cyber law, tentunya harus melihat batasan-batasan apa yang menjadi tindakan-tindakan di dalam cyberspace yang masuk dalam ranah kriminal. Jadi ada 4 hal secara utama. Yang pertama adalah interception. Jadi tindakan menyadap transmisi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi tindakan menyadap transmisi. Jadi ketika kita ada komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain, tindakan menyadap itu adalah bagian dari tindakan kriminal. Mungkin kita sudah bahas kemarin ada tindakan-tindakan kita. Jadi tindakan yang disebut man in the middle, ya. Jadi di mana dia menempatkan diri di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jadi dia bisa melihat jalur transaksi dan sebagainya di antara kedua belah pihak. Kemudian juga yang kedua adalah interupsi. Interupsi adalah bagaimana pemutusan komunikasi. Jadi ada yang disebut denial of service atau distributed denial of service. Jadi dia melakukan sebuah serangan perintah yang banyak ke dalam sebuah domain gitu sehingga si server itu tidak bisa melakukan tindakan semestinya karena sibuk menanggapi perintah dari kita. Sehingga tindakan ini menyebabkan dia hilang komunikasi yang seharusnya dengan pihak lain, tetapi sibuk secara otomatis menjawab perintah-perintah dari server yang dirancang oleh pihak tertentu. Kemudian di sini juga modifikasi, jadi tindakan melakukan perubahan terhadap data atau informasi atau konten yang mengalir dalam sebuah infrastruktur teknologi tanpa sepengetahuan. Jadi misalnya ada website tertentu lah, website Unpam lah. Kemudian saudara ingin mencoba-coba untuk memodifikasi tanpa izin, maka itu masuk dalam tindakan kriminal gitu ya. Walaupun sebenarnya ini hanya motif intelektual gitu ya. Saudara mencoba-coba karena mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber bagaimana menghack sebuah situs misalnya. Maka saudara iseng merubah konten yang ada di sebuah website, itu sudah masuk kepada tindakan kriminal. Nah, hal seperti itu bagian dari ranah kriminal. Kemudian juga fabrikasi. Jadi tindakan mengelabui seolah-olah terjadi suatu permintaan interaksi dari seseorang yang saat ini disebut dengan phishing ya. Jadi membuat website yang mirip, kemudian dan mirip itu sudah jelas-jelas ada motif untuk fabrikasi sehingga didapat data-data yang penting, maka itu juga bagian dari tindakan kriminal gitu ya. Misalnya saudara bikin website yang mirip dengan Unpam, kemudian saudara di situ ada bagian login mahasiswa sehingga saudara bisa
bisa mendapatkan informasi username dan password dari sejumlah mahasiswa sehingga bisa baik dimanfaatkan dari motif ekonomi atau non ekonomi gitu ya, maka itu juga masuk dalam wilayah tindakan kriminal. Kemudian ada cyber law yang melindungi, yang sekarang sudah ada Undang-Undang ITE di Indonesia nomor 19 tahun 2016. Kemudian di akhir kemarin kita membahas bagaimana peran penting dari policy, strategi policy, dan cyber law untuk meningkatkan atau mempercepat teknologi yang ada di lingkup kita atau di sekitar kita. Jadi ini seperti adanya rem di dalam sebuah kendaraan. Jadi dengan kita yakin remnya kuat, maka kita dapat bergerak lebih cepat. Jadi the car have brakes so that it can go fast. Jadi perkembangan teknologi informasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia tentunya membutuhkan cyber law yang melindungi kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Dengan adanya cyber law yang komprehensif, yang menyeluruh, maka perkembangan teknologi informasi di dalam yang dimanfaatkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia akan dapat berkembang begitu pesat. Jadi ini adalah tujuan dari cyber law. Jadi bagaimana melindungi para pengguna termasuk kita semua di dalam dunia cyberspace. Jadi ini adalah 6 cyber tadi terkait dengan 6 cyber yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait dengan tim pengawas keamanan internet. Jadi sama juga di dunia fisik, tentunya ini juga mengikuti ya. Jadi dengan perkembangan teknologi informasi, kemudian interaksi, bahkan bukan hanya interaksi hanya sektoral, bahkan global dan internasional, maka sangat memiliki peran strategis tim pengawas keamanan internet atau Computer Emergency Response Team (CRT). Dan ini juga sudah terbentuk baik skala nasional, regional maupun internasional. Dan ini memang sangat dibutuhkan bahkan antar negara ya, karena memang dengan teknologi informasi ini seperti sering kita dengar dan saya sampaikan bahwa dunia ini sudah menjadi seperti desa kecil atau small village ya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja di seluruh belahan dunia yang ada. Saudara bisa email orang Amerika, saudara bisa email orang di di Eropa, di mana saja, saudara bisa WA, bisa apapun transaksi, saudara bisa beli barang di mana saja dan sebagainya. Sehingga hal-hal seperti ini membutuhkan tim pengawas nasional, regional maupun internasional. Oleh sebab itu pada pertemuan ini salah satu pembahasannya di dalam keamanan teknologi informasi adalah untuk memahami terkait seperti apa tim pengawasan keamanan internet yang ada, khususnya yang ada di nasional. Jadi yang pertama adalah terkait dengan prinsip. Jadi dalam dunia keamanan internet terkena prinsip bahwa your security is my security. Jadi ini karena ini prinsipnya seperti sebuah jaringan, kan kita jaringan network ya. Network itu ya seperti jaringan rantai-rantai lah gitu ya. Jadi di sini ada kekuatan sebuah rantai terletak pada sambungan yang terlemah. Jadi kekuatan sebuah jaringan, kekuatan itu tergantung kepada sambungan yang paling lemah gitu. Nah, sehingga sebuah organisasi yang mengelola keamanan informasi, maka di sini dilihat aspek-aspek yang paling lemah. Dan ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut, ternyata aspek yang paling lemah sekali adalah aspek pengguna, yaitu manusia itu sendiri. Sehingga ntar ada social engineering. Ntar lebih lanjut kita akan sampaikan bahwa social engineering menjadi sebuah aspek yang sangat penting untuk dicermati dan diantisipasi, karena itu salah satu aspek terlemah di dalam jaringan. Kita bahas lebih lanjut. Kemudian di sini kita memahami bahwa dengan adanya jaringan yang begitu luas di penggunaan internet, komunikasi, sehingga tim Computer Emergency Response Team atau CRT menjadi sangat signifikan gitu ya. Jadi di sini selain melengkapi
sistem teknologi informasi sendiri seperti firewall, virus dan sebagainya, maka ada pembentukan tim khusus. Jadi organisasi-organisasi besar di dunia merasa penting untuk melindungi proses kerjanya, proses ini, bahkan sistem pemerintahan sekarang semuanya online. Sudah bisa bayangkan sekarang pemilu perhitungan dan sebagainya, distribusi dan sebagainya secara online, maka peran dari tim pengawas terkait dengan keamanan jaringan menjadi sangat penting gitu ya. Kemudian di sini saudara bisa lihat bahwa bagaimana seperti Amerika Serikat itu melalui lembaga risetnya memperkenalkan konsep CRTCC. Jadi ini CRTCC itu diawali dari Amerika karena memang jaringan, internet dan sebagainya memang diawali dari sana gitu ya. Kemudian mulai mereka dengan perkembangan teknologi informasi, perkembangan jaringan, meluasnya internet, maka mereka memperkenalkan konsep CRTCC atau Computer Emergency Response Team Coordination Center. Jadi ini adalah sebuah pusat koordinasi di mana ada sejumlah CRT yang bergabung membentuk tim tersebut. Sehingga dengan adanya pusat koordinasi ini, maka para praktisi CRT dapat bertemu secara virtual, kemudian melakukan koordinasi dan sebagainya. Di Jepang contohnya banyak sekali tumbuh lembaga-lembaga CRT independen. Maka dibentuk sebuah CSIRT dengan nama GPCRTCC. Jadi sebuah forum yang berkumpul untuk mengelola keamanan internet bersama dalam koordinasi secara nasional. Jadi kalau kita lihat Computer Emergency Response Team diawali dari inisiasi-inisiasi lembaga-lembaga besar yang concern karena mereka sudah mengawali menggunakan jaringan jaringan internet, sehingga dari sana mereka memahami bagaimana pentingnya menjaga keamanan bersama. Nah, dengan perkembangan itu maka terbentuklah sebuah koordinasi yang akhirnya terbentuk koordinasi nasional yang bertahap menjadi koordinasi regional dan internasional. Nah, kita masuk ke Indonesia gitu ya. Di Indonesia ada yang namanya ID-CIRT. Jadi melalui mata kuliah ini saya ingin memperkenalkan juga bahwa di Indonesia ada namanya ID-CIRT. Saudara bisa melihat di websitenya ya. Jadi kita ada namanya Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure ya. Dan ini dibentuk tadi, ini di level nasional, dibentuk berdasarkan peraturan Menko Info. Yang ini. Jadi saudara bisa akses di sini, ada namanya https://idcirti.org.id. Jadi silakan, bahkan sekarang saudara juga bisa akses di sini dan saudara lihat perkembangan-perkembangan yang ada di dalam kegiatan-kegiatan di ID-CIRT-CC. Jadi kebetulan pada tahun 2017 kita masih di STEMIC RSA ya. Saya berinisiatif sebagai ketua LPPM mengundang Profesor Eko Indrajit sebagai salah satu pendiri ID-CIRT. Kemudian bersamaan saya juga mengundang Dr. Budi Raharjo. Jadi Pak Eko Indrajit, kemudian Pak Budi Raharjo yang dari ITB karena dia pendiri CRT Indonesia dan bicara terkait dengan keamanan teknologi informasi di ini ya, di STEMIC RSA. Pertemuannya itu di Gedung Victor yang lantai 10 pada saat itu baru saja selesai. Jadi kita sebagai pengguna pertama waktu itu, jadi belum baru saja diresmikan selang 2 hari sehingga saya diresmikan hari Rabu, Sabtunya kita gunakan. Jadi kita pertama pengguna untuk seminar nasional keamanan teknologi informasi. Dihadiri sekitar 3.500 peserta pada saat itu. Nah, di situ dijelaskan juga terkait dengan peran strategis lembaga-lembaga yang berkoordinasi untuk menjaga, mengawasi keamanan teknologi informasi. Kemudian saudara bisa lihat di sini di website ini bagaimana aktivitas-aktivitas yang ada baik dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan saat ini. Begitu aktivitas, juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi saya sangat mendorong saudara bisa juga kalau tertarik di bidang keamanan teknologi informasi bisa mencermati dan juga mungkin aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada.
Kemudian lebih lanjut ini adalah visi dan misi. Ini supaya saudara juga tahu terkait lembaga ini, yaitu membangun internet Indonesia yang aman, nyaman, kondusif. Ini misinya meningkatkan pertumbuhan internet Indonesia. Jadi mengawasi itu dalam artian untuk meningkatkan pertumbuhan. Seperti tadi saya sampaikan kaitannya rem di dalam sebuah kendaraan. Adanya rem, pengawasan dan sebagainya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perkembangan teknologi. Jadi di sini adalah mendukung proses penegakan hukum, menciptakan lingkungan dan pemanfaatan jaringan telekomunikasi dan mendukung terlaksananya koordinasi. Jadi ini adalah 7 tugas utama IDCRT, mensosialisasikan kepada seluruh pihak dalam kegiatan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi, melakukan pemantauan, pendeteksian dini, dan peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet Indonesia, membangun dan atau menyediakan, mengoperasikan, memelihara, mengembangkan sistem database, pemantauan dan pengamatan jaringan, melaksanakan fungsi layanan, menyediakan laboratorium, sehingga di sini juga ada kegiatan-kegiatan riset, melakukan pelayanan konsultasi sampai menjadi kontak point dengan lembaga terkait. Jadi kalau ada namanya regional CRT, ada internal CRT, maka IDCRT menjadi kontak point di dalam komunikasi dengan Indonesia. Kemudian terkait CRT tadi, ada 4 jenis CRT, ada sektor CRT, yaitu institusi yang dibentuk untuk mengelola keamanan komputernya, seperti misalnya militer. Maaf Pak dosen, mohon maaf menyela sebentar Pak dosen, mohon maaf ya Pak. Iya, Pak, gimana? saya Iya. mohon izin Pak, ini kan adik saya sedang nikahan Pak, jadi sambil menyimak ya Pak ya, sambil ada acara adik saya nikahan Pak. Oh boleh, silakan. Baik, terima kasih Pak dosen. Ya, Terima makasih. kasih. Ya silakan ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada 4 jenis CRT ya. Jadi ada sektor CRT, institusi yang dibentuk untuk melakukan keamanannya. Kemudian ada internal CRT, institusi yang dibentuk sebuah perusahaan yang memiliki ruang lingkup geografis yang ada contoh di Indonesia. Kemudian ada vendor CRT-nya, institusi yang mengelola keamanan yang dimiliki oleh vendor teknologi, dan ada komersial CRT, institusi yang biasa dibentuk oleh sejumlah praktisi, ahli keamanan komputer, konsultan dan sebagainya. Jadi di sini ada 4 jenis CRT ya, terkait dengan komputer emergency response team ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang disebut IDCTCC, jadi di kita itu ada IDCRT, kemudian di sini ada 4 sektor CRT. Ada sektor CRT-nya ini kaitan bank, airport, university, jadi masing-masing ada. Jadi kita merasa nyaman menggunakan sistem perbankan, menggunakan layanan penerbangan, university, government, military, dan sebagainya. Tentunya ini masing-masing punya komunitas CRT-nya. Kemudian juga yang ada internal CRT di dalam lembaga-lembaga tersebut, Telkom dan sebagainya. Ada juga vendor. Vendor ya kita ketahui banyak perusahaan vendor ya, Cisco, Microsoft, IBM, Sun, Yahoo dan sebagainya. Ada juga yang komunitas CRT. Mungkin saudara sekalian yang tertarik menekuni terkait dengan keamanan teknologi informasi bisa menjadi komersial CRT, menjadi konsultan terkait dengan keamanan teknologi informasi. Contoh waktu itu Pak Dr. Budi Raharjo, dosen ITB, salah satu praktisi yang membangun perusahaan konsultan terkait dengan CRT. Jadi bagaimana melalui kegiatan-kegiatan ini kita bisa berkontribusi di dalam melakukan kegiatan pengamanan teknologi informasi yang ada, khususnya di tingkat nasional. Baik, kemudian ini ruang lingkup pengamanan internet, jadi terkait dengan CRT dan CSIRT, ada 3 jenis tanggung jawab CRT. Yang pertama adalah domain reaktif, jadi ketika terjadi langkah yang harus dilakukan ketika insiden terjadi. Di domain pertama ada reaktif, ketika ada serangan misalnya di dalam sebuah infrastruktur, ada serangan di dalam sebuah jaringan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan jika hal terjadi, maka langkah domain pertama adalah bagaimana melakukan tindakan reaktif. Kemudian domain kedua tentunya ada preventif,
artinya pencegahan-pencegahan kemungkinan dan potensi yang ada. Dan yang ketiga adalah meningkatkan level atau mutu kualitas keamanan. Jadi ini adalah 3 jenis tanggung jawab CRT secara umum. Kemudian di sini konstituen ID CRT 99% mulanya adalah dari pemerintah. Kemudian dengan pemerintah ini maka tumbuhlah CRT dari sektor masyarakat. Dan mungkin di Indonesia pun sudah mulai tumbuh terkait dengan CRT baik di sektor sektor lembaga sampai sektor komersil yang diawali dengan dibangun melalui dana pemerintah atau sokongan pemerintah. Jadi ini kelompok konstituen ID CRT yang di Indonesia. Jadi di sini sudah cukup menyeluruh di seluruh aspek kehidupan masyarakat ya. Ada individual user, ada prescriptor, ada lawyer and legal practitioner dan sebagainya sampai kepada corporate user ya. Di sini ada law enforcement internasional, nasional, ISP dan sebagainya. Jadi ini memang kelompok konstituen yang awalnya adalah dari pemerintah, kemudian terbangunlah sebuah komunitas yang sama-sama menjaga keamanan teknologi informasi. Kemudian ini rangkaian proses dan aktivitas ID CRT. Di sini ada terkait dengan monitor internet traffic, manage log file, respon and handle insiden dan sebagainya untuk aktivitas besar khususnya terkait dengan jaringan-jaringan internet yang diakses oleh masyarakat secara umum gitu ya. Di sini ada supporting activities, educate public, bagaimana mengedukasi masyarakat, kemudian memberikan bantuan asistensi kepada lembaga, ada training, ada run laboratory, kemudian juga terkait dengan bagaimana menjaga hubungan atau kolaborasi baik nasional, regional maupun internasional. Kemudian di sini juga dibentuk perangkat-perangkat lunak untuk penunjang pemantauan internet. Jadi di sini ada Discover. Jadi Discover bagaimana jika terjadi sesuatu, jadi traffic itu dia pantau betul. Kemudian Determine jika ada bermasalah. Kemudian Defend untuk mempertahankan sistem untuk menjaga keamanan informasi yang ada. Baik, para mahasiswa sekalian, itu terkait dengan CRT dan ID CRT yang ada di Indonesia. Jadi saya sangat mendorong kepada para mahasiswa sekalian bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada baik di nasional, regional maupun internasional sehingga kita bisa berperan di dalam keamanan teknologi informasi ini. Apalagi kalau misalnya para mahasiswa sekalian ada yang tertarik menekuni lebih lanjut terkait dengan teknologi keamanan informasi. Baik, kemudian kita lanjutkan terkait dengan permasalahan mendasar keamanan internet. Jadi ini seperti saya sampaikan, prinsip keamanan itu seperti prinsip keamanan rantai jejaring internet atau networking ya. Jadi di sini seperti saya sampaikan sebelumnya, since the strength of chain depends on the weakest link. Jadi ini bayangkan saudara tadi sudah saya sampaikan terkait rantai, maka since the strength of chain, karena kekuatan dari rantai tergantung dari jaringan yang paling lemah atau hubungan yang paling lemah, security is my security. Jadi kita tidak bisa menganggap saya tidak peduli dengan pihak luar karena keamanan saya bergantung pada keamanan saya, bukan. Tetapi keamanan saya akan mempengaruhi keamanan secara umum. Seperti misalnya saudara punya email, kan sering terjadi di kantor saya juga seperti itu. Jadi karena kita kelengahan kita, misalnya ada yang tadi phishing tadi ya. Contoh misalnya saya ada email kantor, kemudian tiba-tiba bahkan sampai sekarang ada email masuk ke saya bahwa kuota sudah mau habis, tinggal 5% lagi untuk menambah kuota dari limit kuota dari email saya, maka silakan kirimkan username dan passwordnya. Jadi seolah-olah itu email itu dari admin gitu. Kalau kita baca admin, tapi kok adminnya bukan admin nama perusahaan kita, admin apa gitu kan, kita ada nama perusahaannya GoID gitu ya.
Kemudian beberapa pegawai itu mengirimkan username dan passwordnya. Ketika username dan passwordnya dikirimkan, maka yang phishing tadi sudah bisa akses ke dalam jaringan ini. Karena dia sudah bisa masuk ke dalam email perusahaan. Nah, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang lebih dalam lagi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa keamanan kita menjaga domain kita itu juga terkait bagaimana kita menjaga domain di dalam jaringan kita. Seperti itu. Jadi memang fakta dan statistik memperlihatkan terjadinya sejumlah peningkatan aktivitas dalam dunia maya, pengguna, pelanggan, dan sebagainya. Ini memang sudah tidak kita pungkiri bahwa jumlah pengguna dan pelanggan semakin bertambah, nilai transaksi perdagangan yang meningkat nilainya, kemudian frekuensi transaksi yang meningkat tajam, tumbuh keanekaragaman komoditas baru, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal ini memang menjadi statistik bahwa kita ada kecenderungan peralihan dari physical world ke cyber world gitu ya. Jadi di sini semakin banyak pihak yang merasa penting dan memanfaatkan internet, maka nilai atau value dari dunia maya semakin meningkat. Jadi ada nilai value di dalam dunia cyber yang dikonversikan menjadi sebuah ekonomik gitu ya. Nah, sehingga di sini tentunya akan menjadi menarik perhatian bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan secara ilegal. Jadi pengguna internet yang bebas juga menjadi permasalahan besar dasar keamanan internet. Karena akan muncul pihak-pihak yang berusaha untuk memanfaatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya melalui tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi untuk dapat mengurangi meningkatnya jumlah kejadian crime di dunia maya perlu diperhatikan akar penyebabnya. Jadi kita harus memahami betul apa akar penyebabnya. Dari berbagai pendapat dan pendekatan yang ada 3 jenis usaha mengatasinya. Jadi ada yang dipandang dari sisi teknis, bisnis maupun sosial. Jadi dari sisi teknis, jadi berhubungan dengan infrastruktur, internet terbentuk dari gabungan sejumlah komponen teknis yang kita sangat pahami ya. Ada komputer, ntar kita lihat apa sih internet yang mungkin kita merefresh kembali apa sih internet, ntar saya ada bahan yang akan saya sampaikan. Jadi ada komputer, ada router, ada modem, ada database, aplikasi, juga penggunaan device-device lainnya, kemudian ada website, firewall, dan sebagainya. Yang membentuk sebuah jaringan raksasa di mana secara bebas data dan informasi dapat bertukar ya. Jadi ini sebuah dunia yang kompleks seperti dunia fisikal gitu ya. Kemudian dari sisi bisnis, jadi ada 3 aspek. Sekarang masuk sisi bisnis. Jadi internet sudah dianggap sebagai suatu alat atau sarana kepentingan dalam usaha untuk melakukan kegiatan pertukaran barang dan jasa, termasuk juga dalam proses pembayaran. Jadi sekarang kita sudah tidak hampir seluruh transaksi-transaksi itu di dunia cyber ya, bahkan transaksi pembayaran tentunya. Jadi barang, jasa, transaksi semua sudah dilakukan di cyber. Bahkan juga saat ini kita dalam sistem pendidikan, kuliah kita di dalam dunia cyber. Jadi dari sisi bisnis memang ini menjadi sebuah sarana dari hampir seluruh aspek di sektor bisnis. Jadi banyak perusahaan yang bergantung tentunya pada internet. Bisa dibayangkan kalau internet tidak berjalan, dari sisi ekonomi akan dihitung per detiknya akan ada kerugian berapa gitu ya. Sehingga kebutuhan untuk mengaman internet harus dipenuhi dengan betul-betul, artinya kelancaran, kualitas, dan juga keamanannya menjadi sangat penting. Jadi kita bisa membayangkan di sini ada transaksi bisnis dan kita kalau bisa disebutnya zero failure atau zero accident. Karena setiap failure atau accident yang terjadi akan menyebabkan kerugian ekonomi. Tetapi bukan hanya kerugian ekonomi, bisa sampai kepada kerugian secara fisik. Misalnya kalau sistem failure di sistem transportasi,
Mungkin saudara pernah mendengar bahwa ada terjadinya tabrakan di sistem penerbangan karena ada kesalahan di dalam sistem informasi. Jadi ada kesalahan dalam sistem informasi sehingga sekarang kan seluruh sistem transformasi dikontrol secara remote menggunakan jaringan. Sehingga kalau ada kesalahan sistem maka di dunia fisik dia tidak mengetahui ada kesalahan. Sehingga dia melihat bahwa ini jalur yang sesuai, apalagi di atas tidak bisa terlihat, sehingga bisa terjadi kecelakaan. Baik juga tentunya di kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi sudah bisa bayangkan bahwa peluncuran rudal, sistem militer dan sebagainya semua digunakan sistem jaringan, sehingga kalau misalnya kita ingin mengganggu atau menyerang sebuah sistem militer yang ada saat ini dan kedepannya, mungkin serangan-serangan yang ada adalah dalam serangan-serangan cyber. Sehingga sering kita mendengar bagaimana sistem militer yang ada di dunia sangat diperkuat saat ini adalah terkait dengan cyber, atau yang kita sebut di dalam dunia yang ada adalah cyber war gitu ya. Kemudian terkait sisi sosial, ada interaksi dalam internet, bahwa manusia bukan robot atau mesin, sehingga perlu diperhatikan aspek psikologis dan perilaku kita sebagai individu yang berakal budi. Jadi memang walaupun kita tidak bertemu secara fisik, bahkan di dalam teks kita tidak terlihat, ada WA group dan sebagainya, tetapi tentunya aspek psikologis dan sosial di dalam kita berinteraksi di dunia cyber sangat perlu diperhatikan. Jadi ada namanya ethical di dalam dunia cyber gitu ya. Jadi ini yang menjadi alasan kenapa terjadinya peningkatan di dalam ancaman di dalam dunia internet, dan juga mengapa nilai-nilai di dalam internet menjadi meningkat. Jadi peningkatan di dalam internet tentunya di sini karena peningkatan dari internet users, ada peningkatan dari transaction value, ada interaksi frekuensi yang meningkat, ada spektrum community yang meningkat, dan tujuan penggunaan yang meningkat. Jadi internet value ini peningkatannya dari sejumlah aspek, dari penggunanya, dari peningkatan transaksinya, dari peningkatan frekuensi interaksinya, dari spektrum komunitasnya, sampai kepada tujuan penggunaannya. Mungkin awal-awal penggunaan hanya sekian aspek, sekarang hampir seluruh aspek. Sehingga di sini yang meningkat adalah tidak hanya internet value-nya sendiri, tetapi diiringi oleh ancaman, serangan, dan juga kriminalitas. Nah, ini yang sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan peningkatan ancaman, serangan, dan kriminalitas di dunia cyber. Jadi seperti disampaikan tadi, ada 3 aspek keamanan internet, ada aspek teknis, kemudian ada aspek bisnis tentunya, kemudian ada aspek sosial. Jadi yang pertama, keamanan internet dari aspek teknis atau technical issue. Ini kita gambarkan bagaimana kita melindungi sebuah sistem dengan perlindungan-perlindungan yang ada, antivirus, firewall, dan sebagainya. Jadi peningkatan drastis ancaman atau serangan yang menyebabkan kerugian, malware, spyware, virus, phishing, identity theft, dan lain-lain, ini menunjukkan berbagai kelemahan sistem yang perlu diwaspadai, sehingga diperlukan antivirus, anti-spyware, software yang mengatasi, dan sebagainya untuk mengatasi ancaman-ancaman ini. Ini dari sisi teknis atau technical issue. Jadi di sini adalah beberapa bentuk ancaman, ada malicious code. Jadi malicious code penyusupan program penyusup yang bersifat merugikan, jadi dia dimasukkan ke dalam sebuah sistem sehingga program itu tidak terlihat, tetapi dia akan bisa memantau dan merugikan sistem tersebut. Ada vulnerabilities atau kelemahan dari program, jadi dilihat kelemahan baik di infrastruktur maupun jaringannya. Kemudian spam dan spyware, di sini ada terkait dengan seperti iklan-iklan mengganggu, spyware program yang diam-diam disisipkan untuk mematai dan sebagainya. Kemudian di sini juga phishing dan identity theft.
Jadi seperti saya sampaikan tadi, bisa digunakan mulai fabrikasi, misalnya saudara membuka website yang misalnya sistem perbankan atau juga sistem pendidikan dan sebagainya yang pakai username dan password, dia fabrikasi sistem tersebut, dan dengan hal tersebut dia bisa mendapatkan username dan password dan bisa memperoleh informasi-informasi pribadi kita. Kemudian di sini juga ada time to exploitation. Apa itu? Orang yang sedang mencoba-coba atau ingin mengembangkan keahliannya melakukan kejahatan di internet. Jadi ini ancaman-ancaman yang ada di sekitar kita. Kemudian masuk kepada keamanan internet dari aspek bisnis atau bisnis issue gitu ya. Jadi perusahaan yang menggantungkan bisnisnya dengan kerja sistem yang terhubungan dengan internet dan tidak terhindarkan dari berbagai bentuk ancaman, sehingga harus melakukan antisipasi dalam menjaga data perusahaan. Jadi harus secara sistem harus diperkuat keamanan informasi. Kemudian antisipasinya adalah ada beberapa hal. Kalau kita bekerja pada perusahaan atau kita memiliki perusahaan yang sangat bergantung kepada jaringan ya, bukan hanya untuk mendapatkan added value, tetapi memang core bisnisnya harus menggunakan internet. Sehingga antisipasinya harus ada risk management practice, jadi melakukan analisa terhadap risiko yang mungkin terjadi dan merancang solusinya. Jadi kita harus membuat dari awal itu risk management practice. Kalau memang perusahaan kita itu memang core-nya itu berbasis jaringan, berbasis internet ya. Kemudian ada cost benefit analysis. Jadi bagaimana melakukan pertimbangan mengenai pengeluaran terhadap keamanan sistem dan keuntungan. Seperti saya sampaikan di minggu lalu, kenapa para pemegang perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang ada sebelumnya, bahkan baru 5 tahun sebelumnya, sekitar 2016-an, itu masih sedikit yang memprioritaskan terkait dengan keamanan teknologi informasi. Karena di sini ada kaitan dengan cost gitu ya. Sehingga apakah cost benefit analisisnya untuk saat itu memang sesuai atau tidak. Dengan memperkuat keamanan teknologi informasi pada saat itu, apakah memang akan memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan. Kadang-kadang hanya menambah cost bagi perusahaan yang benefitnya memang namanya keamanan, seolah-olah tidak ada added value. Tetapi tentunya kalau keamanan ini tidak dijaga, kalau sesuatu terjadi maka aset-aset yang penting akan hilang gitu ya. Nah, ini memang menjadi penting cost benefit analysis. Kemudian ada regulatory compliance, jadi terkait dengan tanggung jawab pemantauan dan pemeliharaan sistem seperti apa. Kemudian ada government requirement, standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian ada digital asset management, yaitu memberikan perlindungan terhadap aset atau informasi penting, dan juga tentunya ada standar and policy environment. Artinya kebijakan-kebijakan yang harus Jadi ini adalah hal-hal untuk antisipasi dari sisi aspek bisnis itu ya. Kemudian dari keamanan internet dari sisi sosial atau social issue. Jadi bukan merupakan gangguan dari mesin, melainkan dari sisi manusia yang melakukan interaksi terhadap sistem tersebut. Jadi karena melupakan atau lalai terhadap sisi negatifnya, justru sering dari sisi sosial atau dari sisi manusia itu adalah kelemahan yang paling lemah. Karena bayangkan kalau karena social engineering seperti phishing dan sebagainya, username dan password bisa beralih ke pihak yang tidak diinginkan, maka dengan mudah pihak yang tidak diinginkan tersebut dapat masuk ke dalam sistem dengan mudah. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan untuk mengamankan informasi. Jadi ada pendekatan dan sosialisasi tentunya di dalam perusahaan, seperti kita misalnya di email perusahaan selalu ada pengumuman ya, penjelasan hampir rutin, misalnya seminggu sekali ada secara otomatis ya, mengingatkan bahwa tidak boleh memberikan informasi username dan password kepada siapapun. Itu sosialisasi tersebut memang menjadi penting untuk mengingatkan kembali.
kemudian menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung keamanan, kemudian ada reward and punishment tentunya, dan memberikan tekanan kepada karyawan untuk mendapatkan hasil yang cepat. Artinya di sini juga memberikan kepada para karyawan untuk aware kepada keamanan teknologi informasi. Kemudian di sini ada kerjasama antar lembaga. Jadi lembaga yang tadi sudah disampaikan dalam aspek keamanan informasi ada CRT, ada CSRTS, ada Interpol, ada Cybercrime Unit, ada ASEAN Task Force. Jadi ini bentuknya Task Force on Cyber Security dan lain-lain. Jadi di sini ada contoh kerjasama antar lembaga yang tadi yang membahas 3 aspek tadi, baik aspek teknis, kemudian aspek bisnis sampai kepada aspek sosial. Jadi contohnya ada API CRT, jadi kerjasama antar CRT dengan negara-negara Asia Pasifik. Jadi ini Asian Pacific CERT, Computer Emergency Response Teams gitu ya. Kemudian ada yang disebut FIRST adalah forum internasional, di mana di sini penanggung jawab CRT yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada contoh misalnya China ASEAN Task Force, yaitu gugus kerja antara CRT yang bergabung dalam ASEAN dengan negeri raksasa Cina dan sebagainya. Jadi ini kerjasama antar lembaga untuk menangani terkait dengan security tadi ya, yang khususnya terkait 3 aspek tersebut. Baik, jadi di sini ada 8 langkah manajemen keamanan internet dan jaringan. Jadi di sini ada yang pertama adalah bagaimana langkah manajemen adalah tentukan aset-aset berharga yang perlu diamankan. Dan tentunya adalah aset-aset yang di dalam lingkup jaringan internet. Jadi di dalam perusahaan tersebut harus betul-betul dipahami mana aset-aset berharga yang perlu diamankan. Kemudian yang kedua adalah tentunya batasan hak akses. Hak akses pegawai, hak akses admin dan sebagainya perlu didefinisikan dari awal. Siapa yang bisa mengakses di dalam wilayah ini, siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Karena tadi saya sampaikan manusia yang membangun sistem, tetapi kelemahan terutama juga pada manusia. Bayangkan saudara sekalian kalau misalnya username dan password admin itu diketahui, maka seluruh sistem tersebut akan runtuh. Nah, hal seperti itu yang perlu diperhatikan bagaimana batasan-batasan terkait otoritas akses. Kemudian identifikasi pihak-pihak berkepentingan tentunya, stakeholders yang tentunya berjenjang gitu ya. Kemudian ada analisis resiko yang berhubungan dengan berbagai kemungkinan yang mengancam. Jadi di sini juga termasuk mitigasinya, kemudian upaya pengurangan resiko, kemudian penggunaan perangkat lunak dan juga prosedur keamanan gitu ya sebagai satu kesatuan sistem. Kemudian juga ada policy dan kebijakan, peraturan dan perangkat penerapan model keamanan yang dapat diperbarui dan diterapkan oleh semua lapisan. Kemudian tentunya ini harus terus dibahas, disosialisasikan, didiskusikan untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah bagaimana memperbaiki terkait dengan information security tersebut secara terus-menerus. Jadi ini secara umum adalah 8 langkah manajemen yang harus dilakukan secara sistematis di dalam sebuah sistem yang sangat bergantung kepada internet. Baik, itu adalah terkait pembahasan sebelumnya. Sekarang kita masuk bagaimana kaitan relasi antara dunia nyata dengan dunia cyber dalam hal keamanan. Bagaimana relasinya? Jadi di sini kita akan membahas relasi antara hubungan antara physical world dengan cyber world ya. Sebelum itu seperti saya sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan kembali filosofis terkait internet. Semoga bisa masuk suaranya nih. Bentar. Hi all, in today's video we'll talk about the internet.
Suaranya masuk gak itu ya? Masuk, Pak. Masuk Pak, Baik. agak kecil Oke. dikit. Agak kecil ya? Oke. Iya. Saya besarkan ya. Coba ini. Jadi saya walaupun mungkin sudah sebagian besar, bukan sebagian besar, seluruhnya sudah menggunakan internet dan saya anggap seluruhnya sudah memahami apa itu filosofis internet, tapi di sini akan ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa melengkapi pengetahuan yang ada ya. Ini singkat saja. Hanya 4 menit bagaimana internet bekerja. And find out how it works. If you thought that the internet works by satellite, find out that you were wrong. So how does the internet work and where does it come from? Before starting this video, don't forget to activate the subtitles and smash the like button. The internet is everywhere but still nowhere. He is on the phone, TV, or computer, but where exactly does he come from? Every time you receive a notification, access a site, or send an email, the data is sent via cables that are found all over the globe and so reach the recipient. The data you want to access on the internet is very far away from you and is stored at companies such as Google, Facebook, or other hosting companies. From here, your data may be transmitted to you via a satellite. But this is useless because the bandwidth of a satellite is very limited and Jadi leads to long delays. internet utamanya bukan menggunakan satelit ya. So what's the solution? Well, find out the data on the internet circulates mostly through fiber optic cables that cross Jadi internet itu dihubungkan melalui jaringan, and other strange creatures. melalui kabel The internet cables ya. are very, very thick to protect the optical fiber inside. Menggunakan fiber optic kabel masuk ke These dalam cables are connected to laut ya. stations located on the shores of the oceans, and from there, the internet goes to an entire continent, forming a huge network. If we found out where the internet comes from, now let's see how it works. To better understand, let's take a concrete case. Let's say you want to access certain data from the internet from a phone or a laptop that is connected to the internet via cable or Wi-Fi via a router. The data you want to access, for example, a video on YouTube, Contoh kita mau akses YouTube gitu ya. SSD of a server. Ini ada di Any device connected to the internet is identified by a unique group of numbers called the IP address. ada IP address ya. The address of your phone or laptop, for example, is given by your internet service provider. Also, the server where the data you want to access is stored also has an IP address. So, through the IP, the information has a sender and a recipient. Moreover, if you want to access Google.com, for example, it also has an IP address hidden under a domain name to be easier to use. Because for us humans, it's much easier for us to remember Google.com than to remember numbers like 105.39.4.284. This is where DNS technology comes in, which works like a phone book. Specifically, DNS associates a name for each website IP address in the world. From here, this data request that you made is transmitted to the respective server, and the data transfer to you starts. The data flows through the fiber optic cable system in the form of light pulses and thus reaches your router. From here, the data is transmitted by the router in the form of electrical signals via internet cable or Wi-Fi. But what if you use the internet through mobile data? Well, the signal is transmitted through the same optical cables to a cell tower, and from here the internet is transmitted to you in the form of electromagnetic waves. In the end, I think it's quite important to know what the internet is and where it comes from, given that we use it. Our lives would have been much harder in all respects. Thanks for Baik, tadi itu dasar bagaimana internet bekerja ya. Jadi sudah bisa memahami bahwa internet itu bekerja, memang ada penggunaan satelit tapi sangat terbatas. Karena tadi disampaikan jumlah yang bisa ditransmisikan dan waktu yang bisa ditransmisikan terbatas. Kemudian juga penggunaan jaringan yang tidak bisa melingkupi keseluruhan, sehingga harus digunakan kabel yang di bawah laut. Kemudian kalau penggunaan yang mobile data, menggunakan wifi dan sebagainya, tentunya di daratan menggunakan transmisi lagi gitu ya. Baik, kemudian ada satu lagi, mudah-mudahan terdengar suaranya juga di sini terkait ID CRT yang saya sampaikan tadi.
teknologi informasi komunikasi. Terdengar gak suaranya ya? Ada Terdengar Pak ya? sedikit tapi sedikit. Ya, baik. Saya teruskan ya. Ini terkait ID Sirti. atau yang biasa disebut TIK saat ini semakin maju. Era ini bisa disebut juga dengan era TIK atau pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis internet protokol di Indonesia. Akan tetapi, era ini selain memberikan dampak positif terhadap berbagai aktivitas kita, ternyata juga ada dampak negatifnya. Antara lain, dengan meningkatnya kejahatan yang menggunakan teknologi informasi seperti online fraud, malware, phishing, web deface, cyber war antar negara, cybercrime lainnya, dan tindak kejahatan TIK ini mengalami peningkatan yang signifikan dan serangan yang ditujukan biasanya ke sektor finansial, pertahanan dan keamanan, politik suatu negara. Untuk menjaga keamanan TIK, maka dibentuklah Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure Coordination Center atau IDCIRT/CC. Maksud dan tujuan didirikannya IDCIRT/CC adalah melakukan pengamanan, pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis internet protokol untuk mendukung terciptanya pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis internet protokol di Indonesia yang bebas dari gangguan dan ancaman. Melakukan pemantauan dan memberikan peringatan dini terhadap ancaman pada pemanfaatan telekomunikasi berbasis internet protokol di Indonesia. Mendukung terlaksananya proses penegakan hukum. Mendukung terlaksananya koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri dalam upaya pendeteksian, peringatan dini, dan mitigasi insiden pada infrastruktur strategis. Visi IDCIRT adalah membangun lingkungan telekomunikasi berbasis internet protokol di Indonesia yang aman, nyaman, dan kondusif. Misi IDCIRT adalah meningkatkan pertumbuhan telekomunikasi berbasis internet protokol di Indonesia melalui upaya kampanye kesadaran terhadap pengamanan teknologi dan sistem informasi, pemantauan, deteksi, dan peringatan dini potensi insiden keamanan, mendukung penegakan hukum, menyediakan dukungan teknis. Layanan yang disediakan IDCIRT antara lain, pemantauan terhadap anomali trafik internet Indonesia, penerimaan laporan terhadap gangguan pada pemanfaatan telekomunikasi berbasis internet protokol, analisa terhadap anomali atau ancaman dan gangguan yang terjadi, mengembangkan sistem pemantauan untuk para stakeholder, sosialisasi awareness terhadap keamanan internet, layanan informasi terhadap situasi dan teknologi serta serangan terkini, bantuan, bimbingan, dan konsultasi teknis keamanan internet, pelatihan dan workshop keamanan internet, seminar, riset dan simulasi keamanan internet, pusat koordinasi penanganan insiden internet nasional. Lalu, partisipasi apa yang kamu bisa lakukan? 1. Kamu bisa mengikuti berbagai pelatihan dan seminar tentang TIK di IDCIRT. 2. Ikut mengawasi dan melaporkan jika ada penyalahgunaan terhadap pemanfaatan telekomunikasi berbasis internet protokol. Kunjungi www.idcirt.or.id atau hubungi hotline kami di telepon 0291, fax 021 3193 5556. Untuk informasi umum, email ke info@idcirt.or.id. Untuk pelaporan insiden, email ke insiden.idcirt.or.id. Ayo, bersama kita, wujudkan lingkungan telekomunikasi berbasis internet protokol yang kondusif.
Baik, para mahasiswa sekalian, jadi tadi disampaikan ID Sirti ya. Jadi silakan untuk para mahasiswa sekalian yang tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di ID Sirti dan juga berpartisipasi lebih mendalam, silakan bisa dilihat di websitenya dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana hubungan relasi antara physical world dengan cyber world ya, dalam kaitannya keamanan teknologi informasi. Jadi di sini adalah hipotesis awal bahwa memang terdapat suatu hubungan yang signifikan antara kejadian di dunia nyata dengan peristiwa yang ada di dunia maya atau sebaliknya. Jadi di sini adalah hipotesis awal. Benarkah ada hubungan? Nah, itu hipotesis awal. Jadi memang saat ini ada dikotomi dua dunia manusia ya. Ada real world dan ada cyberspace gitu. Ada physical world, ada cyber world, ada real world atau real space, ada cyberspace. Jadi ada contoh misalnya di sini ada physical world dan virtual world dan seolah-olah ini menjadi dikotomi. Seolah-olah ini ada sebuah dunia yang terpisah yang ya jadi pertanyaan saat ini apakah saling berhubungan atau tidak gitu ya. Nah, di sini dalam konteks dikotomi ini kemudian terbentuk suatu opini bahwa ada opini pertama tidak ada hubungan yang jelas dan tegas antara dunia ini. Jadi masing-masing adalah berdiri sendiri, tidak saling mempengaruhi antara physical world atau real world dengan cyberspace. Contohnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa peperangan yang terjadi di dunia nyata tidak akan mempengaruhi di dunia maya atau sebaliknya. Bahkan pengguna atau user atau individu terkadang memiliki dua kepribadian yang berbeda ketika berinteraksi dengan dunia ini. Ketika di dunia nyata yang bersangkutan memiliki data, perilaku, profil apa adanya, namun ketika masuk ke dunia maya bisa menyamar jadi orang lain dan sebagainya. Jadi seolah-olah bisa hal yang berbeda gitu ya. Itu yang dikotomi yang menurut pendapat ini. Tetapi fakta menunjukkan itu mungkin di awal-awal memang seolah-olah ketika misalnya tahun 2000 di Indonesia pengguna internet baru sampai 2 juta. Sekarang sudah lebih dari 200 juta. Artinya sudah 176 juta ya. Artinya bisa saudara bayangkan mungkin pada 10 tahun yang lalu begitu ada terlihat pemisahan antara real world dengan cyberspace. Tetapi dengan adanya peningkatan pengguna di dunia maya, maka ada tren mulai berhimpit antara real world dengan cyberspace. Kenapa? Karena ada real interaction, ada real transaction, ada real resources, real people, sehingga ada flow dari informasi, produk, dan money. Sehingga ya ini mungkin untuk saat ini tidak terlalu sulit untuk dijelaskan bagaimana physical world akan saling berimpit dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi keamanan teknologi informasi tentunya kaitannya memang kaitan dunia cyber, tetapi kaitan yang lebih umum lagi adalah bagaimana mengamankan informasi yang berkaitan dari keamanan, baik keamanan di real world maupun keamanan di dunia cyber. Ya, seperti saya sampaikan tadi, misalnya keamanan di dalam sistem transportasi. Sekarang dengan jalur trek kereta yang kompleks, kalau apalagi di luar negeri ya, yang bahkan di luar negeri itu antar kereta itu selisihnya hanya hitungan menit gitu ya. Dengan trek yang kompleks, tentunya mereka mengatur pakai pakai remote dan pakai sistem sistem jaringan gitu ya, penerbangan dan sebagainya. Jadi saudara bisa bayangkan kalau hal-hal yang terjadi di dalam dunia cyber akan langsung terasa di dunia fisik gitu ya, akan langsung terasa di dunia fisik. Termasuk juga yang disebut cyber war sama physical war sekarang akan saling berhubungan. Ketika ada serangan-serangan di dunia cyber, secara langsung juga akan berpengaruh kepada serangan di dunia fisik. Karena sekarang sistem-sistem militer pun sangat bergantung kepada jaringan dan sebagainya. Jadi di sini memang ada kecenderungan, ada tren semakin berimpitnya dua dunia dan ini memang sudah tidak terelakkan gitu ya. Jadi bagaimana
ada real world dan cyber world atau cyberspace itu udah saling berimbit, dan mungkin kedepannya yang terasa sudah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, bahkan perannya mungkin lebih banyak didominasi oleh cyber world yang tentunya akan mempengaruhi kepada real world. Oleh sebab itu masuklah kita kepada era revolusi 4.0 gitu ya. Di mana era revolusi 4.0 adalah di mana jaringan internet atau cyber world akan menggerakkan dan mempengaruhi dari physical world gitu ya. Jadi artinya dengan berimpitnya di dunia ini maka jelas terjadi hubungan yang sangat erat antara dunia ini. Jadi bahkan di masa datang ketika seluruh individu telah bergabung dalam akses internet, maka kedua dunia tersebut akan menyatu secara identik. Jadi kalau seluruh dunia sudah tergabung dalam internet, sudah bisa bayangkan, kemudian seluruh aspek kehidupan itu sudah berada di dalam internet. Sekarang sudah terasa ya, dulu kita tidak terbayangkan untuk kuliah, pendidikan itu menggunakan jaringan. Sekarang semua sudah terbiasa, apalagi didorong dengan dipaksa pandemi dan sebagainya, ujian dan sebagainya dilakukan secara online, sehingga memang sudah masuk ke dalam dunia yang identik, sehingga kita sudah mulai sulit memisahkan mana dunia yang real dan mana dunia yang cyber, karena hampir semua kegiatan dilakukan di dalam dunia cyber oleh tentunya kita yang berada dalam dunia nyata gitu ya. Jadi di sini tentunya banyak hal-hal yang pengaruh dunia nyata terhadap dunia maya. Bagaimana pengaruh dunia nyata mempengaruhi dunia maya. Jadi di sini ada contoh dunia nyata sebagai pemicu kejadian. Saat kejadian bernuansa politis misalnya tiba-tiba menjadi rame atau sekarang sebenarnya viral gitu ya. Awalnya di dunia nyata, tetapi yang menjadi lebih rame dibahas secara detail malah di dunia cyber gitu ya. Atau event internasional, kemarin misalnya ada Olimpiade di Tokyo. Nah, di sini akan mempengaruhi aspek-aspek yang ada di cyber gitu. Kemudian buku tentang hacking, training dan sebagainya yang ini akan mempengaruhi gitu ya. Di dunia nyata ada training tentang hackingnya sendiri ada di dunia maya, maka akan ada peningkatan terkait dengan kejahatan-kejahatan di dunia maya. Ada buku-bukunya di dunia fisik gitu, dibaca oleh orang, kemudian dari buku itu ada aktivitas di dunia maya terkait dengan hacking dan sebagainya, sehingga terbentuk komunitas. Dan ini contoh-contoh saja. Jadi ini yang bisa saya bayangkan bagaimana real world pengaruhi cyberspace. Ada political incident misalnya yang kita lihat di sini di Hong Kong yang saat ini, atau di Afghanistan, Taliban dan sebagainya. Dulu mungkin ramai bagaimana ada serangan cyber karena terkait dengan produk-produk Indonesia yang dipatenkan di negara jiran misalnya. Sehingga saya ingat mungkin tahun 2000-an itu ya, banyak produk-produk kita dipatenkan di negara jiran, tempe, kemudian batik dan sebagainya, sehingga ada peningkatan itu serangan-serangan cyber dari negara kita ke negara jiran ya. Nah, itu hal yang mempengaruhi dari dunia fisik ke dunia cyber. Ada international event, tadi ada Olimpiade, ada publish book, apalagi buku-buku terkait IT, ada training material, tadi ada contoh-contoh training hacking misalnya. Kemudian ada creative tools, kaitan yang tadi misalnya hal-hal pembajakan dan sebagainya. Kemudian ada community of interest, tadinya komunitas di dunia fisik dan membentuk komunitas di dunia maya. Sehingga di sini akan muncul pengaruh bagaimana dari physical world mempengaruhi dari cyberspace, dunia nyata sebagai pemicu kejadian. Kemudian di sini juga ada pengaruh dunia maya terhadap dunia nyata tentunya. Jadi contoh misalnya di sini adalah blog pribadi. Jadi dulu mungkin terkenal ya, banyak blog-blog terkait kuliner ya. Sehingga awalnya dari blog terkait kuliner, dia mencicipi makanan ini, makanan dan sebagainya, sekarang udah tren ya. Yang mempengaruhi bagaimana peningkatan customer di dalam kuliner-kuliner yang dia lakukan. Awalnya dari blog saja. Blog wisata dan sebagainya di dunia maya,
kemudian mempengaruhi dunia nyata, dan itu sudah sangat tren saat ini di kita gitu ya. Banyak hal-hal terkait informasi di dunia maya mempengaruhi dunia nyata. Di sini juga terkait dengan citizen journalism, kemudian juga interaksi gelap, penipuan identitas dan sebagainya yang dari dunia maya memicu dari ke dunia nyata. Jadi di sini ada personal blog, kemudian citizen journalism, ada anonymous interaction, jadi interaksi yang kita tidak ketahui nama realnya, ada phishing and forgery, kemudian ada campaign and provocation, community review. Ini semuanya dari cyberspace mempengaruhi dari real world gitu ya. Contoh terkait forgery, misalnya banyak foto-foto di dunia cyber. Dulu saya ingat yang cukup heboh misalnya Ketua KPK Abraham Samad ya. Di Abraham Samad ketika ada foto di cyber sedang dengan salah satu penyanyi dangdut ya. Kemudian dan itu menghebohkan di dunia nyata gitu ya. Nah, setelah itu dicek bagaimana apakah ini sebagai forgery image atau dan sebagainya. Nah, hal seperti itu menjadi pemicu dari dunia cyber kepada dunia nyata. Dan hal ini akan semakin tadi identik antara cyber world dengan physical world, karena tadi yang saya pernah bahas sebelumnya adanya peningkatan pengguna internet, bahkan bisa sampai jadi identik kalau seluruhnya yang ada di dunia ini sudah mengakses menjadi pengguna internet ya. Ini sudah pernah saya sampaikan bahwa sampai Maret 2021 sudah sampai 65% seluruh dunia ya. Artinya tren ini akan luar biasa dan sangat bukan hal yang mustahil dalam waktu dekat seluruh dunia ini sudah mengakses pada internet. Jadi di sini mungkin yang perlu kita bahas apalagi saudara sekalian adalah para magister komputer dan para teknolog di bidang informatika dan komputer perlu memikirkan ya terkait dengan strategi pengamanan dua dunia ini. Karena di sini akan saling berhubungan, apa yang berlaku di dalam dunia cyber Cek. Maaf Pak Abu, suaranya hilang ya? Jaringannya terputus. Iya kayaknya Bapak ngilang itu ya. Terputus. Sinyalnya putus. Saya sambil OTW ini. Hati-hati Pak. Kalau materi keamanan enaknya langsung masuk gitu. Kayaknya langsung klop aja di pikiran. Iya. Bener. Makanya gimana gitu. Ini saya udah ada beberapa pertanyaan juga sebenarnya sih. Cuman Mas ini lagi di jalan Mas? Iya, mau ke Cianjur. Oh, Cianjur.
Pak Abu udahan kali ya? Belum. Kayaknya loss sinyal kayaknya dia. Iya, antara sinyal ataupun datanya mungkin. Coba Kang Denny dibantu coba. Dibantu apa nih? Dibantu materinya. Bantu materinya. Ini mau nanya apa Pak Denny? Mau lagi materinya Pak. Idem aja lah, idem lah. Mumpung Kang Denny lagi di hotel ya, lagi ini. Kita mah acara khusus harus kopdar. Liar lah. Iya, kalau lewat daring mah jujur banyak hilang fokus. Bener. Kalau tatap muka kan Januari kemarin tetap buka lah, mudah-mudahan insya Allah. iya, mudah-mudahan lah. Iya. Biar bisa diajak artinya belajar aja ngopi sama Kang Denny. Assalamualaikum. Maaf nih baru aktif. Saya Sabtu juga depan. tadi habis zuhur langsung baru buka ini. Enggak, Sabtu depan yang di daerah Serpong merapat aja ke hotel apa tuh? Ibis kalau nggak salah ya, yang pas tol itu. Iya. Acara apa tuh? Oh, Biasa. Kang Denny mah banyak acara dia mah. Perlu kamar gampang. Buset. Iya, asal jangan bawa cabe-cabean. Kalau cabe beneran boleh. Orang di sini tarong semuanya. Ini pematerinya kemana nih? Iya nih. Iya dilanjutkan Pak Makmun. Wes. Iya Pak dosen, lanjutkan Pak dosen. Kang Denny dulu no, Kang Denny. Di kontak atau Mas Duta coba siapa tahu ini. Iya siapa? Tapi kita harus 100 menit ya dipantau kalau nggak salah gitu ya? Iya. Iya. Udah habis. Pantau. Soalnya ini apa di Google Meet itu bisa ngedeteksi durasinya. 5 menit lagi. Sampai ditunggu. Nih sambil ini Kang Makmun nih ngawal ANBK SMA di jalan juga tuh banyak yang telepon, banyak yang error. Mendingan iya Kang, mendingan online ANBK sekarang. Saya Iya. ANBK online bagus alhamdulillah. Iya, yang Benar, online tuh aman-aman benar. aja, tokennya Aman. lancar. Iya, nggak ada masalah. Cuma yang semi online ya. Malah Semi yang online. semi online banyak masalah ya. Iya, semi online banyak masalah. Iya, saya makanya online aja. Udah dari kemarin udah 2 hari Senin Selasa. Ini yang PR besar itu SD. Oh iya, SD mah baru kan. Kemarin waktu di Surabaya sama orang Papua, aduh dibentak-bentak. Kenapa tuh? Emang bahasanya begitu ya? Kenapa, Mas? Bapak bisa menjamin Bapak itu anak SD bisa menggunakan komputer. Di kami itu Pak, jangan komputer Pak katanya. Daun talas saja susah kita cari. Waduh. Pak, daerah mana Pak? Mas. Memang benar ya. Nggak masalah, nggak apa ya. Pernah di Padang itu PPG orang Padang yang di pelosok-pelosok itu mencari jaringan internet dia harus ke kota. Benar. Harus ke kota memang benar dia cerita seperti itu. Kadang-kadang kalau apalagi malam udah ngelos banget dia nggak bisa sama sekali gitu. Makanya, nah kemarin aja di daerah mana ya temen tuh di daerah Lebak, Ya. itu kalau udah malam udah nggak bisa itu. Dia, Menung aja, kasih menung aja udah. apalagi daerah-daerah sini nggak inilah kita juga pastilah daerah itu. Jangan jauh-jauh Pak, tempat saya juga gitu. Tuh, Ditak-takan di Kampung Pancur. oh, ditak-takan begitu ya Kang? Nah, Di Kampung Pancurnya ya. Om Lutfi
SMK mana emang? Gimana? Itu Kang Lutfi di SMK. SMK mana? SMK? Ngajar Enggak, apa saya- kerja di? Oh, saya kerja. Oh. Nggak ngomongin sinyal tadi tuh, masalah yang kalau nggak ada sinyal. Sama tempat saya juga gitu. Iya di daerah Lebak itu, daerah Cianjur kalau malam tuh teman-teman yang kemarin PPG, waduh udah susah sinyal katanya. Karena terhalang gunung-gunung kayaknya ya. Towernya kurang banyak Pak Mamun. Ya, betul. Gunungnya gede-gede kali ya? Ya, itu beda konotasinya. Oh, jangan bicara gunung-gunung lah, nggak enak saya. Provider yang terkenal itu Awinet di sana. Di mana? Iya, kalau di Lebak, Pandeglang itu Awinet, bukan Bisnet. Oh, gitu. Lebih kenceng ya? Iya, jadi bambu net. Bisa bahaya. Pokoknya mah kita sama-sama berjuang. Cuman di sini, lulus semua ini gitu. mumpung ini. Di sini yang programmer siapa? Nah, ini Ada. yang Gamer nih. Faruk. Kang Faruk tuh, Kang Faruk. Ya jujur, kemarin juga saya nyari ya. Alhamdulillah sih udah dapat di mahasiswa Unpad itu untuk ngegarap asesmen nasional untuk jenjang PAUD. Itu dikolaborasi dengan ilustrator terkait animasi. Nah, yang masih belum ada itu ilustrator satu orang lagi. Saya juga sama, saya nggak bisa apa-apa, bisanya cuma nunjuk ini. Keren. Nunjuk luar Justru biasa. itu yang penting Mas Nah, Denny. itu yang nunjuk itu. Kalau nggak ada yang nunjuk gimana? Telunjuknya sakti dia mah kan jadi. Iya. Pokoknya programmer itu saya dapat Madura 1, Bandung 1. Itu dari tahun 2009 kita garap aplikasi di Kemendikbud. Salah satunya Erapor SMK, terus UNBK, sekarang ANBK. Kelanjutannya gimana itu Kang? ANBK ke depannya? Nanti Februari ada untuk yang periode keduanya. Waduh. Periode kedua. Jadi bagi siswa yang kemarin tidak disampling, nanti ada sampling dengan peserta didik yang lain. Oh. Untuk Tapi tetap di kelas 11-nya. Tetap. Di Februari. Tahun depan itu nanti ada warning. Kalau sekarang kan masih ya sekolah mau ikut atau enggak ya, tidak ada masalah gitu. Tapi kalau untuk tahun depan itu ada warning, ada kebijakan. Tapi rata-rata di Tangerang mah semuanya nggak ada yang nggak melaksanakan kan? Ya, saya colek ya BKS-nya. Iya benar. Kalau Banten main salo sih udah kepegang lah. Ada Iya. yang orang tua murid nanya Pak Denny masalah Iya. ANBK kan, ya, kok ini kelas 11 pilih-pilihan aja gitu kan, nggak semuanya gitu. Kenapa? Ya saya jalan pintas aja, yang milih bukan dari sekolah, yang milih orang dinasnya begitu. Benar. Makanya saya jelasin pun saya kirim aja tuh yang dari Pak Nadim gitu kan, keterangan daripada ANBK. Kasih nomor saya aja. Pokoknya kalau ada curhat ANBK kasih nomor saya aja, apa-apa. Siap. Berarti Pak Denny garap juga Erapot ya? Iya, Erapor SMK. Saya yang Oh, nah ini saya mau nginstal, jadi ntar aja deh. Udah tuh. Ini saya permasalahan operator Pak Denny.
offline tuh udah podiknya gitu kan. Cuman kalau saya kan emang di daerah Depok gitu, masuk daerah Depok. Nah, ini pengen coba buat Airpod gitu kan, installnya gitu. Makanya saya coba searching juga sih di YouTube gitu kan, caranya gimana. Nah, gitu sih. Cuma nanti kalau misalkan Dengan di hosting, dengan di hosting, jangan di lokal. Kalau di lokal mah ribet. Di hosting maksud gimana? Beli provider API public satu aja tuh. Iya. Sediain aja server PC Core i7 bisa di situ. Udah itu bisa diakses di mana-mana. Cuma belum sempat gunain juga sih, belum diinstal juga ini. Tampilannya kayak gimana belum tahu gitu kan, baru ada arahan aja gitu buat siap-siap buat menginstal Airpod gitu kan. Kalau enggak gini, siapin server atau PC-nya, kita remote, gampang. 10 menit beres. Siap. Makasih Pak. Jangan ngundang saya ke sekolah, lu repot. Biaya transportnya gede. Nah, iya siap. Ini udahan kali ya? Udah kali, Pak. Duta gimana nih? 5 menit lagi. Emang berapa semuanya, Kang? Tapi sih kalau udah jam sudah habis sih, Pak. Abunya udah selesai. Iya, harusnya. Pan sampai jam berapa sih? 4.20 ya? Ya, 4.20. 16.20 kan? Iya, ini udah 26, euy. Ya udah kita closing aja ya, nanti di grup yang ada Pak Boy aja kita ini. Gimana? Ya udah. Di depan kelompok waktu. Gimana? Oke Mas Duta, closing statement. Oh ya. Closing aja ya. Kita semua ya. Oke, siap. Sehat. Sore. Semangat sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.